kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Dr. J. Pada topik pertemuan kita hari ini yaitu kita membahas mengenai digital banking dan financial technology sesi 11 terkait dengan digital banking advanced analytics. Topik ini akan menjadi bahan untuk UAS. Jadi dari bahan ini akan dijelaskan teori terkait UAS Anda. Ya. Cita-cita kita di topik ini, kita akan mendiscuss advanced analytic concepts behind digital banking, explain the current advanced analytic in the digital banking, bagaimana advanced analytic itu bekerja, bagaimana advanced analytic mensupport digital banking, dan apa yang menjadi impact dari advanced analytics ini. Di dalam digital banking transformation, advanced analytic itu dia bertujuan untuk membangun business insights, di mana di dalam membangun business insights ini semuanya berawal dari data transaksi, yang mana ditambah lagi dengan data dari mobile apps. Jadi ada backlog di dalam mobile apps usage, ada lagi backlog di dalam websites, ada lagi backlog di dalam channel yang lain ya, website, apps, apalagi device-device lainnya juga ya. Kemudian semua data ini masuk ke dalam big data. Jadi semua data ini bermuara ke dalam big data. Dan di dalam big data ini kita melakukan pendekatan data science menggunakan machine learning dan juga deep learning, sehingga kita bisa menghasilkan business insights. Kalau nanti nggak ngerti pas UAS karena ngobrol-ngobrol sendiri, nah jangan salahin. Kemudian benefits dari data science di dalam digital banking ada macam-macam. Dari mulai kita bisa improve decision making, enhance customer experience, increase efficiency, better outcomes, competitive advantage, efficient resource allocation, predictive analysis, continuous improvement, personalized segmentation, dan innovation of new opportunities. So, many benefits. Contoh di dalam improve decision making. Jadi waktu itu saya diminta untuk mencari cara untuk meningkatkan average balance saldo bank yang pakai EDC. Belum ya? Jadi semua transaksi ya, di dalam improve decision making ini saya menggunakan semua data kita masukin ke big data, kemudian masukin ke machine learning, kemudian menghasilkan insights bahwasanya yang memberikan pengaruh peningkatan kepada saldo di atas 20% adalah mesin EDC. Untuk meningkatkan saldo di atas 30%, transaksi yang lain lagi. Untuk meningkatkan saldo di atas 50%, transaksi yang lain lagi. Jadi kita berbeda objektif akan memberikan insight yang berbeda.
dimaksud dengan business insight. Ya. Jadi kalau Anda pengen gaji 1M, Anda dibayar 1 miliar per tahun, 100 juta per bulan, apa yang harus Anda lakukan? Betul, jangan makan micin. Apa ilmu yang harus Anda pelajari? Ya, berbeda dengan kalau Anda pengen gaji 100 juta per tahun. Berarti per bulan berapa? 8 juta, 6 juta gitu ya. Kerja di Subway juga segitu. Bikin roti Subway, kalau 5 juta sebulan. UMR. Ya, nggak usah. Jadi insight-nya ya nggak usah terlalu repot ya. Tapi kalau pengen 100 juta per bulan, itu berbeda. Cara hidup Anda pun berbeda. Yang masih doyan TikTok, ke laut aja. Main TikTok, sibuk. Karena sibuk TikTok. Nah, ini saya akan buka mata Anda. Apa yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan gaji 1 miliar per bulan? Per tahun ya, per tahun. What do you need to do? Because I've been there. Ya. I've been there. Dan saya sharing. Oke. Nah, di dalam jadi ilmu ini adalah ilmu untuk improve decision making, enhance customer experience, increase efficiency, dan ini tidak bisa dengan ilmu omon, tidak bisa dengan ilmu judgment, tidak bisa dengan ilmu asumsi, tidak bisa dengan ilmu naluri, gak ada. Ini bukan ilmu naluri. Ini ilmu strategi yang menggunakan data driven. Maka di dalam digital banking kita mengambil keputusan memang based on data driven. Ya. Kalau mau naikin average balance 10%, berbeda strateginya 20%, berbeda strateginya dengan 30%. Nah, oleh karena itu nanti akan banyak sekali kita tergantung dengan API. API dengan apps kita, API dengan beberapa apps kita yang lain, API dengan apps yang lain, yang mana datanya nanti bermuara ke dalam big data dari digital banking. Nah, di dalam big data analytics untuk digital banking ini, beberapa misalkan fraud detection, ini sudah pernah saya jelasin ya, bagaimana saya menangkap transaksi fraud di seluruh Indonesia, mengirim surat peringatan ke semua bank kemudian ke merchant, dan merchantnya ditarik indisinya karena melakukan transaksi gestun. Nah, masih ingat tuh. New product innovation, new product development, ya, kemudian boosting sales, customer service, customer insight, bla bla bla. Ya. Jadi ini apa yang menjadi benefits ya, kurang lebih sama tadi dengan slide sebelumnya, benefits. Nah, nanti Anda akan banyak terpapar dengan machine learning, baik di dalam financial monitoring, making investment prediction, process automation, bagaimana Anda securing transaksi, risk management, algorithmic trading, dan ini semua sudah saya jadikan jurnal semua. Ini semua ada di jurnal saya. 4x4 16 ada di jurnal saya semua. Jadi untuk UAS-nya sudah ada di jurnal saya, tinggal Anda nanti baca jurnal saya, pelajari, dan buat jurnalnya. Nah, misalkan marketing segmentation. Nanti ini pilihannya banyak ya. Ini ada etalase jurnal di LinkedIn saya. Ini
marketing segmentation nih. Si Andara Rahma, bimbingan saya ya. Jadi kita membangun untuk marketplace, untuk bagaimana kita membangun segmentasi menggunakan K-means clustering algorithm di top 5 online marketplace in Indonesia. Jadi data Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Orami itu kita data pengguna mereka semua itu. Ini ngobrol apa sih berisik? Nadia, tadi ngobrol apa? Iya, jangan nanya-nanya dulu. Berisik ya. Nah, jadi kita melakukan questionnaire kepada 5 pengguna 5 marketplace ini. Kemudian untuk mendetermin apa yang menjadi profile atau profil dari customer. Kemudian kita dari digital banking memberikan penawaran sesuai dengan needs and wants dari si customer. Misalkan si customer nih Setiawati Cahyani, dia aplikasi yang dia gunakan adalah Shopee. Paymentnya biasanya pakai bank transfer. Ini dari data nih, kita bikin generate algoritmnya menggunakan clustering. Ketahuan usianya berapa nih? 35-40. Ini apa? Education. Apa deh? S1 ini? Occupationnya apa? PNS. Bawahnya apa? Statusnya apa? Apa? Menikah. Bawahnya? Location di mana? Jawa Timur. Di sini? Income berapa? 3,9 juta. Merchant yang digunakan apa? May Outfit. Ini apa? Marketplace-nya Shopee ya? Dia kunjungi berapa kali nih? Sebulan. Oke. Apa ini? Tracker. Ini expense. Berapa kali sebulan? Jadi kita bisa mendapatkan profil dari customer untuk mengetahui apa yang menjadi needs and wants-nya dia. Dia sukanya ternyata cocoknya dia sama merchant-nya. Ini apa? Fashion ya? Fashion ya? Merchant type-nya dia fashion. Nah, jadi the purpose of this study is to identify the characteristic, product categories, dan merchants di top 5 online marketplace in Indonesia using K-means clustering algorithm. Ya. Menggunakan SPSS. Loyal customer of marketplace are cluster 10. Jadi dia ada 10 cluster ya. Di mana in addition the marketplace also has loyal customer in cluster 5. Ada 2 nih yang loyal customer. Ya, ada yang Shopee di cluster 8. Kemudian ya Lazada cluster 6. Jadi kita menentukan bagaimana profil customer di masing-masing cluster. Ini berlaku juga kepada digital banking. Misalkan nasabahnya Genius. Nasabahnya Genius itu profilnya dia ada yang tinggi di deposito, ada yang tinggi di tabungan, ada yang tinggi di giro, ada yang tinggi di KPR. Kalau kita mau meningkatkan dana murah, kita promosi ke yang mana? Kalau kita mau meningkatkan dana murah, kita kirim campaign promosi kepada cluster yang mana? Yang tabungan kah? Deposito kah? Giro kah? KPR kah? Kartu kredit kah? Yang mana? Kartu? Kok dana murah? Dana murah ya? Tabungan, dana murah kan tabungan ya? Nah, jadi siapakah mereka itu? Nah, kita tujuan ini ingin mengetahui siapa kelompok nasabah yang mereka doyan nyimpan dana murah, doyan nabung,
bisa klik ini, coba kita klik, kemudian kita lihat ini apa ya? Copy, kemudian ini. Nah ini semuanya ada di biasa ya di LinkedIn saya ya. Jadi Anda bisa buka di LinkedIn saya. Nah ada semua di bagian LinkedIn. Oh LinkedIn Jerry Haikal ini. Nah di sini Anda bisa lihat ini jurnalnya. Kemudian Anda bisa cari full text-nya di sini. Nah sebagai salah satu pilihan untuk Anda, kalau untuk yang pemilihan UAS-nya adalah membuat jurnal untuk segmentasi digital banking. Datanya dari mana? Datanya dari kaggle.com. 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 Oke, di sini ada di sini. Kemudian ini apa? Mantap kan? Mantap kan? Ini publication. Ada berapa publikasi ini? Berapa? 101 publikasi. Nah, tinggal Anda cari yang clustering, Ctrl F, clustering. Nah, tuh. Ada clustering nih. Jadi tinggal nanti Anda cari yang jurnal clustering yang mau Anda adopsi untuk membangun segmentasi dari customer digital banking. Datanya ada di mana? Cluster tersebut ada di Kaggle. Kaggle.com. Koneksinya jelek kan? Ya. Oke. Nanti tinggal cari aja datanya di Kaggle ya, di bagian dataset. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk UAS ya? Ada pertanyaan untuk UAS? Pilihan pertama adalah segmentasi nasabah digital banking. Boleh juga nasabah digital business seperti marketplace, Shopee, Tokopedia. Ada tuh di Kaggle data Tokopedia. Anda bangun segmentasinya menggunakan K-means clustering. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk alternatif pertama untuk UAS? Tidak ada? All good? Alternatif kedua. Customer Retention Program using RFM. Ya, Anda mau pilih juga boleh. Jadi saya UAS-nya terserah Anda terkait dengan advanced analytic untuk digital banking maupun digital business. RFM ini untuk B2B. Jadi kalau bukan B2B ya. Untuk melihat loyalitas customer. Mana customernya digital banking yang loyal, mana customernya digital banking yang nggak loyal. Jadi dia menggunakan pendekatan recency, frekuensi, dan monetary. Recency itu dia skornya makin tinggi kalau dia semakin recent. Misalkan Anda punya teman dekat, Viola lagi dekat sama siapa? Cowok misalkan, sebut aja misal.
sama siapa misal? Nggak ada cowok. Siapa di sini yang punya cowok dekat? Bukan pacar ya, teman dekat cowok. Siva lagi dekat sama siapa Siva? Cowok. Dekat aja? Nggak ada. Oke. Habis. Habis. Habis lagi dekat sama siapa judulnya nih? Nggak ada juga. Oke, misalkan cowok sama cewek lagi dekat. Yang jadi dekat sama 3 cowok, 1 cewek lagi dipepet 3 cowok. Hah? 2 cowok sekarang. Lagi 2. Ada 2 cowok lagi ngedeketin. Yang satu dia 2 hari yang lalu mampir ke kos-kosan. 2 hari yang lalu. Yang satu lagi udah sebulan gak datang. Udah lama udah sebulan gak datang. Yang satu lagi terakhir 3 bulan yang lalu. Kok kos? Ada satu yang baru 2 hari mampir, ada yang ini udah 2 minggu, udah sebulan yang lalu, lagi udah 3 bulan yang lalu. Maka yang paling tinggi resensinya siapa? Yang pertama nih, yang 1 hari dong, skornya 3. Yang itu kemarin skornya 2, skornya 1. Nah, jadi kita melihat secara resensi. Periodnya ada yang recent banget nih, kemarin banget nih baru mampir, ya. Atau enggak baru minum, baru ngopi bareng lah gitu kan, ngopi di mana? Kopi kena Tomoro gitu ya, kan dekat sini kan, pom bensin kan, di Tomoro nongkrong gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dari seru tinggi ya. Ada lagi yang udah ya 3 bulan yang lalu lah, tapi kan ini ganteng banget. Ini ya cupu lah gitu ya, cupu tapi recent gitu. Cupu tapi tiap hari bisa ketemu gitu, tapi cupu gitu. Ya. Sering kena mecin lagi, nah gitu ya. Cupu gitu ya. Kalau ini udahlah ganteng, mobilnya BMW E36 zaman dulu. Tapi sugih kan? Tapi dia udah 3 bulan yang lalu tuh. Apa? Mobil goyang. Apa sih? Ya ampun Nadi. Mobil goyang. Oh uya. Gue dengerin mobil goyang. Oke. Kemudian itu resensi ya. Frekuensi sebulan dia biasanya ketemu berapa kali. Kalau yang si ganteng ini kayak artis ini, dia frekuensi itu dulu sering tuh tinggi, sebulan bisa 3 kali sebulan. Nah, kalau yang ada lagi yang nomor yang 2 itu frekuensinya dia tinggi juga, semua sama-sama tinggi di frekuensinya. Tapi secara frekuensi ada frekuensinya. Ada lagi yang monetarinya. Monetarinya itu kalau traktir atau makannya, saudaranya spending money-nya gede. Raja laut gitu ya. Gitu. Ya kan? Makanannya apa? Bukan steak biasa, seafood yang apa? Kepiting yang gede itu apa? Alaska. Kepiting Alaska gitu ya. Alaska makan anjing. Apanya anjing? Ada yang monetarinya gede banget nih. Jadi ini ada cowok yang spendingnya gede banget sama kita, sekali traktir 500.000, 1 juta gitu ya. Sekali makan itu sampai kepiting, 3 bisa 4 kepiting kan. Pulang-pulang sehat lah pokoknya gitu ya. Frekuensinya tinggi, tiba-tiba udah 3 bulan nggak mampir. Iya kan? Bukan bangkrut. Biasalah ada cewek lain yang dia lebih tertarik gitu kan, misalkan ya. Hilang ya, ghosting aja gitu kan. Makan ghosting gitu kan. Makan. Dapat lagi yang baru, ghosting lagi yang lama. Kan kerjanya begitu ya, cowok-cowok fuckboy ya. Cowok-cowok fuckboy. Nah, ada lagi yang ini, yang riset frekuensinya tinggi tapi traktirannya 1 kecil, rendah, 1 skornya. 1 pecel ayam penyet, gitu lah. Paling tinggi golden lamian. Golden lamian itu udah paling mewah itu. Paling mewah yang 30.000.
Ya kan? Minumnya juga yang refill kan? Refill satu, berdua. Satu gelas berdua gitu kan? Skornya berapa nih? 3, frekuensi 1, baru tadi 1, 3, 1, 1. Ada lagi yang kemarin yang 1, frekuensi 3, moderatornya 3, 1, 3, 3. Ya kan? Jadi ada yang bonafit tapi udah ghosting nih. Udah ghosting. Ada lagi yang loyal tapi gak ada duitnya. Loyal. Modal komitmen doang. Ya kan? Modal komitmen lah dia. Ya. Apa? Mau kondo, modal komitmen doang ya. Komit loyal deh ya. Kalau duit mah eceran lah gitu ya. Tapi kalau yang ini sekali-sekali tapi gas ya, langsung belanja piknik yuk kemana? Taman Safari, udah jauh gitu kan perjalanan ya, habis ya ke Bali gitu ya, jalan-jalan gitu. Singapura ya. Nah jadi sekarang ini adalah bagaimana digital banking mengukur loyalitas dari customer-nya. Setelah ini diketahui, apa rencananya? Misalkan digital bankingnya itu dia mau, wah, gua harus reactivate ini si cowok Sultan ini yang pertama, yang Sultan yang suka ghosting itu kan? Gimana caranya dia dari Viola balik ke gua kan sifat? Mecin di bawah mecin. Nggak bener bawa mecin, terus semua bawa mecin, bagi-bagi mecin. Nggak bener lu gue. Nggak bener lu. Siapa yang bisa mecin nih? Lagi dideketin gue itu. Main lagi main mecin lagi. Astaga. Nah ini adalah bagaimana cara bank mengukur loyalitas dari customer-nya. Nah ini pilihan kedua untuk UTS Anda, UAS Anda. Apa tugas dulu aja ya? Tugas ketiga, tugas kedua. Ya tuh, buat pemanasan dulu. Ini adalah untuk UAS. Datanya bisa dari Kaggle, cari yang untuk dari digital banking, ya, atau dari digital business, ya. Misalkan marketplace, mana yang customernya yang loyal, mana customernya yang nggak loyal. Jadi ini ada banyak level ya. Nah, di sini dia untuk Shopee. Nah, ini Shopee ya, digital business. Bisa digital business, bisa digital banking. It's your call. Datanya tergantung data yang ketemunya yang mana ya. RF kan. Jadi e-commerce create business activities, ya, di mana untuk menentukan apa? Untuk menentukan campaign-nya dia kepada customer, dia ingin mengetahui scoring, profile dari customer tersebut menggunakan RFM model. Bagi yang udah churn tapi sultan, dia harus bisa balikin tuh cowok. Kita kerugian besar kan? Cowoknya ganteng, kayak artis, royal, duitnya banyak, spending money sama kita banyak, monitoringnya banyak, frekuensi kunjungan sering. Tapi tiba-tiba hilang. Pengen balik ke enggak nih? Kalau cewek-cewek, pengen nggak dia balik lagi? Pengen nggak di reactivate lagi tuh? Dikembalikan lagi ke seperti sedia kala? Pengen nggak? Jawab dong. Pengen apa nggak pengen? Pengen nggak? Pengen nggak? Viola, pengen nggak lo dia balik lagi? Kok nggak mau? Dia royal banget sama lu Viola.
Jadi biarin aja gitu. Jadi begitulah cara berpikir orang yang salah. Di dalam digital banking kita harus bikin event-event yang membuat dia kembali ke kita. Kita harus bikin penawaran yang nggak mungkin dia tolak untuk kembali ke kita. Misalkan dia ulang tahun nih, yang cowoknya ulang tahun, ulang tahun ya, udah 3 bulan nggak ketemu tiba-tiba ulang tahun ya, atau enggak komen-komen lah di status gitu kan, ya dipancing lagi, dibikin panas lagi tuh barang, diangetin lagi tuh barang, ya kan? Supaya dia kembali bertransaksi dengan bank kita, ya kan? Sekarang dia nggak ada transaksi kan, frekuensinya 0. Dia harus kembali transaksi banyak. Transaksinya itu apa? Nonton, makan, nonton. Itu kan transaksi kan? Frekuensinya tinggi kan? Monitoringnya tiket size sekali nonton, nggak nonton yang di layar tancap kan? Nggak mungkin dong. Pasti yang 21 lah minimal kan? Ya, IMAX, ya di 3D kan beda tuh, makin tinggi kan spendingnya kan? Kita harus balikin dia dong. Nggak boleh ini cowok sia-sia. Benar nggak? Setuju nggak cowok-cowok? Kok cowok cewek dong ya? Cewek-cewek setuju nggak? Harus balikin nggak dia? Kok donatur? Nah, ini ya. Kalau yang ini gimana si Agoy? Tiap hari nganterin Choco Chips, ya kan? Tentang chips mecil kan? Ngopi yuk, gitu. ngopi yuk terus dia si Agoy kan? Frekuensinya tinggi, tapi traktirannya aqua dulu gimana? Sehat ya. Lama-lama itu usus bisa lecet kan? Cewek kalau ditraktir aqua terus ususnya lecet doy. Iya lecet usus. Aqua terus traktir aqua lagi kapan makannya kan aqua dulu. Oke, jadi pilihan kedua adalah RFM. Ada pertanyaan untuk UAS-nya yang kedua? Nggak ada. Tapi kebayang ya konsep berpikirnya ya. Yang ketiga, wah ini agak berat nih. Capital Asset Pricing Model. Nanti ketemunya di Corvin ya. Udah pernah ya bikin ya? Udah publikasi belum sih Pak? Nanti harus publikasi. Siapa ya? Siapa nih orang saya? Corvin 1. Udah publikasi nggak? Lu belum publikasi ya? Cuma ngomong doang, udah. Nah, dia juga belum publikasi. Parah. Nah, alternatif ketiga, keempat adalah, nah ini untuk risk management di digital banking, menggunakan binary logistic regression. Jadi ketika Anda mau menawarkan sebuah produk kepada customer, KPR atau produk deposito atau produk kartu kredit, ada predictive model untuk menentukan apakah orang ini bakal ambil atau tidak, itu penawaran buy or no buy, binary, beli atau enggak beli ya, berdasarkan data-data. Di sini penerapan regresi logistik binary menggunakan Python untuk menganalisa penggunaan sosial media terhadap probabilitas pembukaan rekening. Jadi menggunakan data sosial medianya dia, kira-kira dia bakal buka rekening nggak di tempat kita. Jadi kita ketika melakukan penawaran, kita melakukan predictive model, kira-kira penawarannya itu diambil apa nggak diambil. Kalau penawarannya kemungkinan besar diambil, kita tawarin. Kalau penawarannya kemungkinan besar nggak diambil, nggak kita tawarin. Karena
Bakri juga ya? Iya kan Bakri kan? Oke. Oke. Nah, ini jurnalnya. Set. Download. Apa? Pembukaan rekening bank. Jadi dia menggunakan binary logistik, menggunakan Python. Nah, Anda bisa menggunakan SPSS. SPSS bisa, ya. Kalau nggak bisa coding, SPSS. Tapi kalau mau coba, mereka coba coding pakai Python mereka ya, dan berhasil. Jadi butuh effort lah ya, sedikit lah ya. Nah, yang tadi yang sebelumnya yang RFM juga ada, ini saya belum buka ya. Ini yang RFM. Oke. Nah, copy. Apa? Putus. Ya ampun. Gak mutu nih wifi-nya. Ya kalau bersihin ke dalam baju ya, jangan keluar ya. Bisa-bisanya. Oke, sip. Nah, RFM model ini kenapa? Oke. Nah, ini yang dia menggunakan binary ya. Ini dari Bakri juga nih, kakak kelas kalian. Dia pakai binary. Outputnya dia, metode penelitiannya dia pakai. Nah, ini dia rumusnya. Logistic regression result dari TikTok, Twitter. Nah, mana yang paling berpengaruh kalau dia mau bikin penawaran, dia untuk bikin penawaran pembukaan rekening, mana yang paling signifikan berhasil berdasarkan p-value di bawah 0,05. 1 ini di atas 2 ini cuma ada 2 nih. Oke, Instagram dan Twitter. Jadi atau sama TikTok masih mungkin lah ya, masih tipis 3 nih. Jadi dia nanti hasilnya Y sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat konstanta dari Instagram ditambah konstanta dari TikTok, konstanta Facebook, dan seterusnya. Jadi nanti dia membangun di dalam digital bankingnya dia untuk pemilihan campaign pembukaan rekeningnya melalui sosial media yang mana. Ya. Mana nih hasilnya? Rumusnya nggak dia bikin kan? Oh ini untuk skenario probabilitasnya dia membuka tabungan ya. Ada yang kurang nih untuk rumusnya. Nanti saya tambahkan metodenya ya pada Anda. Ini sebagai salah satu alternatif ketiga. Yang kedua yang tadi adalah yang RFM ya, untuk HMM. Ini dari HMM, ini mereka bikinnya pakai ini. Nah, ya. Oke, ada yang skornya rendah, skornya tinggi gitu ya. Nah, nanti mereka apa yang menjadi rekomendasi apa yang menjadi bagaimana mereka mengetahui loyalitas. Siapa yang loyal, siapa yang enggak. Ini angka ini adalah orang ya. 127 orang skornya 121, 127 orang. Skornya yang 333, 22 orang. Tapi tadi yang cowok sultan 133, 19 orang. Nah, ini bagaimana dia mengidentifikasi
mengidentifikasi orang-orang yang sultan tapi udah ghosting digital banking. Dan inilah metode di dalam bekerjanya digital banking. Mereka nggak pakai penawaran keliling-keliling pom bensin, nggak pakai penawarannya keliling-keliling rumah makan, bagi-bagi brosur, nggak ada. Dia bikin model, gue mau nembak siapa ya? Gue mau nembak 1, 3, 3. Ada 19 orang, itu doang ditawarin. Dia nawarin spesifik kepada 1, 3, 3. Kepada 1, 1, 1. Kepada 1, 3, 2. Jadi dia penawarannya spesifik kepada kelompok. Jadi gue mau nyari nasabah yang tabungannya gede, 1, yang udah lama nggak di kita, 1, 3, 3, 19 orang, ini doang yang DPP. Atau 1, 3, 2, 16. Atau 1, 2, 3, 1, 2, 5. Ini nih, cream of the cream. Mereka yang menjadi target utama. Asik gak tugas UAS-nya? Keren ya? Kacau ya? Ngeri gak? Baru kalau bisa begini, penawaran gaji 1 miliar per tahun. Kalau masih mau gaji cuma di bawah 100 juta setahun, ya kerja di Subway aja, kerja di Tomorrow. Gaji lu 3 juta, UMR 3,5 juta kali 12 bulan 36 juta. Bayar AC berapa? Bayar PAM berapa? Banyak apa kalau hitung-hitung? Ya kan? Terus lu punya pacar, ajak makan berapa? Habis. Sewa apartemen berapa? Sewa kos berapa? Gaji 3 juta. Sewa kos berapa? 500. 1,5 kos lu. Gila mahal ya, 1,5 ya. Tinggal 1,5. Bayar air listrik. Kos udah nggak bayar lagi ya. Ya kan? Makan, transport, laundry. Terus cewek ini mau ngajak makan gimana? Pusing kan, habis kan. Kalau mau hidup kayak begitu, ya silakan. Tapi kalau mau yang gaji 1 miliar setahun, 1 miliar setahun. Kalau mau ya, tertarik nggak? Kerjain yang benar, tugas UAS. Kalau nggak benar lagi ya udah, gagal di sini. Semangat untuk mendapatkan gaji 1 miliar setahun. Pinter. Nah, RFM dah. Jadi pilihan UAS-nya 1 Kemins, kedua RFM, ketiga binari logistik, keempat LSTM, prediksi decision making technology using LSTM, untuk mengetahui harga saham naik atau turun. Cepet kaya nggak? Saham mau naik, lu tahu. Saham mau tahu, lu tahu. Ini yang digunakan oleh robot trading. Udah gua bikin jurnal. Jadi yang mau kaya belajar dari sini untuk bikin algoritma robot trading. Ini dia, tinggal lu buka aja. Udah gua publikasi. Jadi kalau mau kaya belajar dari jurnal-jurnal dulu. Ya, kalau mau kaya, misalkan lu mau beli saham, saham mana yang mau naik, saham mana yang mau turun. Ini adalah robot trading. Gua bikin sendiri. Asik ya? Atlet tenis bebas magic. Itu si Agoy pengen jadi juara kelas, yang nilainya bagus dikasih matching yang banyak. Paham ya? Lu paham gak tadinya si Agoy? Dia pengen jadi juara, teman-temannya dikasih matching semua biar go.
ini sudah publishnya ini udah Scopus ini. Scopus ini udah Scopus Power Scopus ini. Sebentar ya. Terus kemarin dia kata udah mau Scopus nih. Oke, nggak apa-apa. Ke bawah sedikit. Mana dia Scopusnya mana ya? Oke, kita lihat. Ini PDF. Ya. Jadi cara kita mengetahui decision making terhadap pembelian saham menggunakan LSTM, Long Short Term Memory. Long Short Term Memory. Ini yang karena waktu itu saya terinspirasi dengan robot trading ya. Lagi ramai kan? Ini gimana cara bikinnya sih? Ya udah, gua sama bimbingan gua, kebetulan gua tawarin ini mau, ya kita bikin. Lulusan terbaik MM Bakri, hasil tesisnya dia sebagai lulusan terbaik, nilai tertinggi, karena berhasil menemukan metode robot trading buatan kita sendiri. Ya, namanya Ahmad Kamal Badri ya. Sekarang jadi data scientist. Nah, jadi ini. Ketika kita beli saham, banyak kemungkinannya bisa naik, bisa turun. This study aims to use long short term memory sebagai decision making techniques dengan historicalnya adalah stock price. Hasil studi ini membuktikan bahwasanya long short term memory dapat digunakan untuk mengambil keputusan di dalam pembelian saham. Jadi dia sudah mempredik kepada stock price, apakah dia bakal naik atau turun. Jadi ketika dia stock price memberikan indikasi naik, dia kasih sinyal buy. Jadi kita tinggal ngikut aja modelnya. Nah, jadi kalau tertarik untuk ini, keren sih. Cepat kan? Lu tahu yang mana mau naik, lu beli kan? Lu mana mau yang mau turun, lu jual dulu kan? Baru beli. Jual dulu, beli di sore hari. Jual pagi, beli sore. Kebayang? Lu tahu nih harga mau turun, lu jual dulu siang, sore lu tampung. Jadi lu beli di harga tinggi, jual di harga tinggi, beli di harga bawah. Kalau yang harga mau naik, beli di harga bawah, jual di harga tinggi. Cepet kaya kan? Iya Pak. Sik dong. Jilat terus Nade. Algorithmic trading. Nah, digital banking main di sini. Ya. Bagian treasury-nya. Treasury. Kita kalau di treasury kan cari uang dari jual beli saham kan? Ini pekerjaan bagian treasury. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi ada pilihannya mungkin yang algorithmic trading agak berat ya. Itu consume. Kalau masih kena margin nggak bakal bisa. Kalau masih kena margin sedikit aja, meleset. Jadi kemungkinannya OAS-nya adalah clustering dan RFM dan apa? Cuma 2 ya, binary ya? 3 aja lah. Berani? Nah, kalau berani boleh. Gak apa-apa. Kalau mau LSTM, datanya ada di Kaggle. Silahkan bikin model. Ih, keren banget sih kalau jadi. Hah? Paling bagus yang lainnya kalau jadi LSTM. Ya? Kalau jadi. Ya? Ada pertanyaan sampai sini untuk UAS-nya? Questions? Kalau tidak ada, saya yang bertanya, gagal? Satu lagu.
Anon. Kuis. Kuis Anon, kuis banyak ya. Banyak. Yang nyanyi nggak ada. Alhamdulillah. Oke. Nari ada? Menari. Oh, sekarang nari. Nari. Kalau gitu hari ini nari nih. Satu gagal, satu nari. Pertanyaannya adalah apa tujuan dari K-means clustering algorithm? Siapa yang pertama ya? Kira-kira yang nyanyinya bagus. Viola. Apa yang dimaksud? Saya pertama. Maksudnya begitu tuh orang. Oke, tunjuk satu cowok di sini. Yes. Iya, satu cowok. Viola. Siapa? Selalu Viola. Lu jerusin temen lu, jangan kaku, udah kasihan sama dia, udah lah, yang lain dulu, yang lain. Kasihan, udah pasti nyanyi dia. Ya jangan cowok deh, Viola, cewek. Ya, cewek dulu deh, cewek. Putri, silakan Putri. Apa yang dimaksud dengan K-means clustering algorithm, Putri? Satu lagu, belum. Tiga, dua, satu, tetot. Satu lagu. Putri, tunjuk satu cowok yang suka ghosting di sini. Yang mana? Cowok ghosting? Yang mana? Kok lu ngobrol dulu? Diskusi dulu. Siapa cowok yang doyan ghostingin cewek? Made. Suka ghostingin cewek, mentang-mentang ada E36, mentang-mentang pakai E36, ghosting dulu, ganti. Apa yang dimaksud K-means clustering? Satu lagu, cowok satu cewek lagi Made. Enggak, tadi udah nyanyi juga, udah nyanyi yang lain. Cewek. Lili, mana Lili? Yang mana? Lili. Oke, Lili, silakan Lili. Apa yang dimaksud K-means clustering algorithm? Satu lagu Lili. Siapa yang mau jawab? Free. Gak ada hukuman. Oke, gak ada yang bisa jawab. Apa? Coba. Ya, untuk ini Pak, apa namanya? Untuk mengetahui si konsumen itu Pak, dia aktifnya di mana, Ya. kerjanya apa, umur berapa, dan Oh. yang berada itu kita itu. Ya. Jadi tujuannya K-means itu apa? K-means clustering algorithm. Oke, untuk melakukan clustering ya, segmentasi, membagi kepada beberapa segmen untuk mengetahui profil dari customer tersebut, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi need and wants-nya dia. Iya kan? Untuk mengetahui need dan wants-nya dia, sehingga digital banking bisa memberikan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan customer. Silakan. Putri, Made, dan Viola.
aja boleh, silakan. Aduh. Ke depan lu, Adit. Jadi udah tahu ya bahan UAS-nya seru nggak? Keren ya? Ini keren banget nih. Parah ini keren banget. UAS. Nanti presentasinya Presentasinya online. Pas UAS lu presentasi. Iya. bebas nih kamu udah punya. Kok? Ah. Siapa sih Pak? Kenapa Pak? Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan jika hatimu kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, lagi tersiksa untuk dunia karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Tepuk tangan. Si ke Liliana. Enggak, sendiri-sendiri. Duet Pak, duet. Ayo cepat Lili. Enggak ada, cepetan. Minta maaf dulu. Oh, enggak. Jangan maafin ya, teman-teman. Maafin ya. Enggak, deketin dikit ya. Jangan. Ya. Bisa, bisa. Enggak, deketin.
Yuk kita lanjut. Nah ini juga menarik nih. Ini bahan UAS buat Corvin 2 sebenarnya. Credit scoring, jangan sih deh. Ini untuk Corvin 2. Kelas Corvin 2 ini UAS-nya dia ini bikin credit scoring algorithm untuk menentukan. Tapi ini bagus ya untuk digital banking ya. Gak apa-apa ya. Boleh loh. Bagus ya. Kayak kita untuk nentuin si kredit ini disetujui, ditolak, menggunakan credit scoring algorithm. Pendekatannya dia juga menggunakan binary logistik. Kalau dia skornya tinggi disetujui, skornya rendah ditolak. Data juga ada di Kaggle. Ya. Jurnalnya ini ya. Oh, ini algoritmic trading. Kalau ini yang credit scoring, belum pernah saya bikin jurnal. Tapi ini disertasi S3 saya ini ya. Disertasi S3 saya credit scoring ini. Ya. Bagus sih. Kalau datanya ada, tapi pendekatannya menggunakan binary logistic regression. 1 disetujui, 0 ditolak. Jadi kita ada data nih ya. Data transaksinya disetujui, ditolak. Data 5C, ada data karakter, capacity, capital, collateral, condition. Ada yang disetujui, ada yang ditolak. Terus kita membuat atau ada yang macet, ada yang lancar. Kreditnya macet, kreditnya lancar. Data itu kemudian kita bangun modelingnya untuk mengetahui bahwasanya si Fatah bakal macet, si Irgi bakal macet, si Nadi bakal lancar, si Siva bakal macet. Itu kita udah bisa predik. Kemudian kita kalau dia diprediksi macet kita tolak. Kalau dia kita prediksi lancar dia kita setujui. Itu menggunakan sekarang ini digunakan di digital banking. Tertarik? Siapa yang tertarik? Siapa yang tertarik bikin credit scoring? Ih, banyak banget pilihan UAS-nya. Keren gak sih? Asik ya? Pilihan UAS-nya banyak gitu. Bisa pilih credit scoring, bisa pilih cadence clustering, bisa pilih RFM, bisa pilih binary. Ih, happy gak sih? Ih, ngeri ya. Sekut nggak? Semua engine ini bermuara kepada recommendation system nanti di digital banking. Ada recommendation system. Jadi database, kemudian kita rekomend misalkan si Lili direkomendasikan untuk kartu kredit, direkomendasikan untuk KPR, direkomendasikan untuk KTA berdasarkan hasil modeling sebelumnya. Apakah dari RFM model, apakah dari clustering model, apakah dari credit scoring model, apakah dari credit scoring udah ya. Tadi apa lagi? Banyak ya. Nah, itu menjadi recommendation system kepada listnya tadi. Ada 19 orang, ada 20 orang ya. Kita berikan rekomendasi untuk nanti dilakukan secara otomasi. Otomasinya gimana? Ketika dia bertransaksi di ATM, penawarannya muncul. Ketika dia masuk ke aplikasi, penawarannya muncul. Ketika dia masuk ke website, penawarannya muncul. Otomasi. Keren gak sih? Keren gak? Inilah kalau mau gaji 1 miliar per tahun. Ya, kan nggak perlu gue tunjukin offering letternya kan? Nggak perlu kan? Nggak perlu, nggak usah ya. Ngapain gue tunjukin offering letternya? Mana buktinya mas 1M? Nggak perlu. Ini. Jadi kemampuan ini memberikan Anda 1M. Anda bisa memberikan recommendation engine
meledak kan, pecah kan bolanya kan, pecahkan bolanya Pak, gitu ya. Kelas kan? Oh, kebetulan saya mau bikin UKM tenis di LPA. Jadi ya baik sewa lapangannya per jam 150. Emang Bapak nggak bayarin, Pak? Oh, gue yang bayar. Gua nyiapin lapangan buat UKM tenis, siapin pelatih, siapin bola 300. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Siapa tahu lu ketemu sama Anya Geraldine lagi latihan. Anya latihan sini loh. Anya. Artis banyak yang latihan. Jadi 2 jam itu buat nyanyi bola kiri kanan gantian muter gitu kan. Muternya mukul bola. Dari jam berapa lagi nanti gua booking ya? Siapin pelatih, siapin bola 300. Yang mau daftar silahkan ikut. Drop me message. Nanti kalau udah quorumnya tercapai, anggaran masuk, silahkan datang ke lapangan bawa raket, pakai sepatu, pukul tuh bola sepuas mungkin. Pelatih udah siap, raket punya sendiri lah. Masa raket gue pinjemin? Modal dong. Raket murah, 1 juta. Kalau raket baru 1.500.000. Ya, beli aja tangan puring second. Tangan puring banyak secondnya. 300 dapat raket second. Wilson gitu. Badminton nggak bisa. Kalau kita main badminton campur tenis rusak pukulannya. Mau siapa sekarang begini kan? Begini. Iya, nggak mungkin kan servis tenis begini kan nggak mungkin. Ya. Lu lihat dulu deh video gue latihan. Kayak gitu kalian pulang loh. Asik gak? Pecah nggak orangnya? Jadi gue bikin 2 jam UKM tenis Universitas Bakri. Gue siapin pelatih, siapa yang mau datang bola 300 di per bola aja lu pukul ya putar. Ganti-gantian pukul, lari putar belakang, lari gantian putar belakang. 2 jam mukul aja lu jauh. Warnanya itu kalau udah jago bisa gabung sama gua sama Raffi. Ntar deh kalau lu bagus gua tuh sama Rafathar. Bisa ngalin Rafathar bagus tuh. Oke. Nah, tadi kita masih pendekatan menggunakan SPSS. Tapi sekarang orang sudah eranya machine learning menggunakan Python. Nah, yang tadi clustering itu masuk ke dalam unsupervised learning. Itu clustering ya. Di dalam clustering ini kita tujuannya untuk memberikan recommendation system. Ada cluster A, cluster B, cluster C. Cluster A sukanya fashion, cluster B sukanya ingat ya, yang retail. Ada yang sukanya fashion, ada yang sukanya otomotif, ada yang sukanya ini ya. Jadi penawarannya sesuai dengan profil. Jadi kita bisa memberikan recommendation engine yang memberikan penawaran. Wah, ini bagusnya ke merchant A, merchant B, merchant C. Menggunakan kartu debit, kartu kreditnya si digital banking. Itu unsupervised. Kemudian supervised itu, kalau supervised itu dia ada kayak scoring. Y-nya 1 dan 0. 1 beli, 0 nggak beli. 1 macet, 0 lancar. Itu disebut dengan supervised learning. Ya. Bisa menggunakan logistic regression, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada lagi yang reinforced. Ini sudah pakai AI. Nah, ini wilayah saya sekarang. Saya kalau bermain sekarang udah di reinforced learning, udah pakai neural network untuk bikin AI. Jadi saya membangun modeling menggunakan AI, tapi nggak di sini lah kelasnya. Codingnya nggak mungkin. Oke, nah ini misalkan hasil clusteringnya. Ini merupakan hasil output Anda nanti nih. Dapat nih personanya masing-masing. Kemudian kira-kira nanti si fashion lover ini fashion lover. Jadi Anda rekomendasinya nanti
fashion merchantnya yang mana? Ini otomotif merchantnya apa? Campaign-nya kayak gimana? Jadi nanti disesuaikan dengan penawaran dari digital banking disesuaikan dengan segmen profil dari needs and wants dari si customer. Ih, keren banget sih UAS-nya. Di mana orang UAS yang begini? Moga-moga berhasil ya. Perdana nih gue kasih UAS kayak begini nih, ya kan? Nah, untuk yang digital banking ya, untuk yang digital business biasanya UAS-nya nggak sampai separah ini. Ini kita bikin untuk digital banking langsung kan? Sekarang menurut saya udah nggak menarik pakai esai. Anda jawabannya udah chat GPT ngapain? Ya kan? Bikin soal esai, tanya chat GPT, copy paste. Ini jurnal sekarang. Anda mendapatkan kompetensi kan? Bikin jurnal pun pakai chat GPT. Aduh, gue bilang, gue tahu udah chat GPT, datanya kagak ada, ngarang aja chat GPT, masukin cemplungin, kacau balau, ya. Boleh pakai chat GPT, tapi based on data. Datanya ngomongnya A, chat GPT terus B, nggak nyambung antara chat GPT dengan data. Bukan begitu, Fatah? Ya, kan kacau deh. Ya. Nah, jadi nanti ketika kita membangun digital campaign itu semua penawaran itu personalized, tergantung kepada profile dari si customer. Ih, dasar. Nah, ini yang segmentasi outputnya nanti kayak begini ya. Mana yang penawaran Anda yang mana nih? Ya. Untuk yang ini penawaran apa? Untuk yang loyal, untuk yang nggak loyal, Anda bikin si digital banking bikin penawaran seperti apa nih buat yang dia high engage. Kalau yang sultan penawarannya apa? Yang sultan. Ya. Mau bagaimana cara ngebalikin dia ke digital banking yang Anda? Bagaimana ngebalikin dia ke Genius, ke si Alobank? Buat orang-orang yang suka ghosting nih, udah pindah kemana-mana terus pengen Anda kangen lagi kan? Kangen gimana? Biasa kan kangen kan? Kangen aja lu. Ya ampun, kangen idea. Lu kangen idea. Kok si Haikal? Lu kangen Nadia? Nadia mana? Nadia si Tinjak apa Nadia Haikal? Ya berarti sebeli tangan. Waduh, kalau jadi gitu Kangen Nadia, Pak. Kangen Nadia. Oh my God. Pejuang cinta banget sih. Astaga. Gimana Nadia? Aman? Kok aneh? Kok? Dia saya doang banyak. Oh gitu. Sabar. Nah, ini yang logistik credit scoring. Ya. Jadi nanti ini outputnya Y sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat bla bla bla. Ya, Anda bisa baca. Ini hasilnya. Jadi outputnya nanti berupa modeling ya. Jadi outputnya nanti kayak gini nih. Modelnya kayak di sini belum ditulis deh. Jadi output akhirnya berupa Y sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus dari konstanta plus beta X bla bla bla. Nah, itu 1 plus ini eksponensial dari konstanta. Konstanta itu ini ya. Ini konstanta, ini beta dari H. Nah, kayak gitu ya. Untuk mengetahui Y-nya itu kalau dia di atas cut off score misalkan 50% atau 0,5, maka dia kan Y kan 1 sampai 0 nih. Kalau dia di atas 0,5 berarti dia oke. Di bawah 0,5 dia not good, ditolak.
Jadi binari logistik untuk credit scoring. Ih, keren banget sih bahasnya. Juga bisa multinomial logistik. Kalau pilihannya ada 5. Misalkan lancar, telat 30 hari, telat 60 hari, telat 90 hari, telat 120 hari. Itu disebut dengan multinomial logistic regression. Jadi kalau si digital banking kira-kira si SIPA dia bakal telat berapa hari ya? Lancar 30 hari, 60 hari, 90 hari. Jadi kita bisa wah SIPA bakal telat di tahun kedua bakal telat 30 hari. Kita bisa tolak pengajuan kreditnya pakai multinomial, tapi ini lebih repot. Saya nggak sarankan sih. Kalau ada tertarik boleh aja. Ini semua untuk digital banking. Untuk dapat gaji di atas 1 miliar. Kalau Anda bisa lolos di sini, gajinya 1 miliar. Karena nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Kan gue konsultannya. Kalau mau minta ke gue kan kena cas 300 juta satu model. Satu model ini 300 juta gue cas. Gue kasih lu tugas jurnal supaya lu bisa dapat 300 juta satu model. Kalau lu bisa kuasai semuanya, asik dong. Baik gak gue? Biar lu semua dapat gaji 1 miliar. Gak perlu jualan gamis, gak perlu jualan jilbab, tapi jualan ilmu. Lu dapat duit dari otak, bukan dari otot. Tapi kan gua atlet tenis, otak sama otot berimbang. Gua introvert banget. Orang yang suka ngoding introvert, tapi gua juga extrovert banget. Jadi introvert banget, extrovert juga banget. Imbang. Karena bebas matching. That's it. Saatnya main tenis. Any questions? Keren ya UAS kita ya. Ih, semangat untuk UAS. Semangat untuk 1 miliar per tahun. Bayangkan offering letter lu ditawarin gaji 1 miliar per tahun. Pernah mimpi nggak? Susah sekali sebulan. Ada sekali sebulan. Tapi untuk yang step pertama kita adalah 1 miliar per tahun sebelum usia berapa? 22 mana bisa? 25 lah. Sebelum 25 1 miliar per tahun. Beli rumah 3 miliar cash. Beli mobil 600 cash. Ya. Apa-apa beli cash. Kagak pernah ngajuin KPR. Cukup nabung aja 1 miliar. Tambah bonus 2 miliar. Bonus 10 kali gaji. Bisa dapat 2 miliar setahun. 2 tahun 4 miliar. Beli rumah cash. You know, cewek-cewek bisa nggak? Diincer cewek-cewek nggak? Kalau gaji 1 miliar. Cewek-cewek bener nggak sama cowok-cowok yang gajinya di atas 1 M per tahun? Suka nggak? Suka nggak? Suka nggak sama cowok-cowok yang gajinya di atas 1 M per tahun? Doyan nggak? Suka Pak, tapi milih-milih. Kalau cowok yang kayak begitu tuh dia bukan untuk dipilih, hanya dia pilihannya. Tidak ada pertanyaan? Baik, kita alihkan ke post-test. Serem banget sih UAS-nya. Ngeri. Data udah ada semua kan di Kaggle kan?
Starter. Oke, post test release. Waktu Anda 10 menit. Satu kelompok maksimal 2 orang ya. Ya udah deh. Gak bisa. 3 maksimal. Gak bisa, 3 maksimal. Dan tugas yang UAS kemarin dan yang untuk yang pertama yang etnografi dan grounded, yang grounded saya masih sedikit lagi belum selesai. Tapi kemarin persyaratnya yang diwajibkan yang untuk awalnya untuk UTS dulu tuh. Publikasinya, diajukan publikasi ya. Kalau enggak, supaya kalian bisa disitasi tuh, muncul di LinkedIn saya tuh publikasinya. Nanti teman-teman lu junior lu tahu lu, wah si Pak ada jurnal, ya kan? Nadia ada jurnal, Putri ada jurnal, disitasi oleh adik-adik kelas, ya. Terus kalau sudah publikasi, taruh di LinkedIn Anda masing-masing. Itu jualan loh. Itu produk Anda, kompetensi Anda. Bikin jurnal di situ. Dan ngerjainnya serius, jangan pakai semuanya ChatGPT.